Peristiwa longsornya tebing setinggi 20 meter sore tadi terekam oleh kamera warga. Tanah longsor yang terjadi di Dusun Oro-Oro Ombok, Kabupaten Trenggalek ini sempat longsor di Desa Karangsari, Banyumas, Jawa Tengah. Longsoran menimpa 2 rumah. Tentu sudah tidak asing lagi melihat berita-berita tersebut, bukan? Terlebih lagi di masa musim hujan di mana peristiwa tanah longsor kerap kali muncul baik di televisi, sosial media hingga pemberitaan dari mulut ke mulut. Ya, tanah longsor. Tanah longsor merupakan salah satu jenis gerakan massa tanah atau batuan, ataupun percampuran keduanya, menuruni atau keluar lereng akibat terganggunya kestabilan tanah atau batuan penyusun lereng tersebut. Adapun faktor penyebab terjadinya longsor diantaranya meliputi curah hujan tinggi, lereng yang terjal, tanah yang kurang padat serta tebal, terjadinya pengikisan, berkurangnya tutupan vegetasi, hingga karena adanya getaran. Tanah longsor dapat terjadi karena air yang meresap ke dalam tanah akan menambah bobot tanah. Jika air tersebut menembus sampai tanah kedap air yang berperan sebagai bidang gelincir, maka tanah menjadi licin dan tanah pelapukan di atasnya akan bergerak mengikuti lereng dan keluar lereng. Berdasarkan analisis Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, BMKG, tanah longsor terjadi saat kondisi hujan cukup lebat di wilayah tersebut. Adapun ciri-ciri terjadi tanah longsor diantaranya ialah setelah hujan, biasanya terjadi muncul beberapa retakan sejajar dengan arah tebing di lereng, mata air baru muncul secara tiba-tiba, tebing yang rapuh mengakibatkan banyak kerikil berjatuhan, bagian tanah mulai runtuh dalam jumlah yang sangat besar, beberapa pohon dan tiang listrik mulai agak miring atau bisa halaman rumah ambles ke dalam tanah secara tiba-tiba. Berbagai pemberitaan dan dampak negatif sering sekali timbul. Tidak hanya itu, selain menimbulkan kerusakan bagi lingkungan sekitar, tanah longsor juga menyebabkan banyak orang tewas akibat peristiwa tanah longsor. Dari satu peristiwa di suatu wilayah hingga di berbagai wilayah. Oleh karena itu kita perlu waspada atas segala ancaman tanah longsor yang terjadi. Terlebih lagi bagi masyarakat yang tinggal di wilayah yang rawan bencana tanah longsor. Berikut ini beberapa upaya yang bisa dilakukan untuk menanggulangi bencana tanah longsor, yaitu dengan 1. Menghindari pembangunan pemukiman di daerah di bawah lereng yang rawan terjadi tanah longsor. 2. Mengurangi tingkat keterjangan lereng dengan pengolahan lahan terasering di kawasan lereng. 3. Menjaga drainase lereng yang baik untuk menghindarkan air mengalir dari dalam lereng keluar lereng. 4. Pembuatan bangunan penahan, supaya tidak terjadi pergerakan tanah penyebab longsor. 5. Penanaman pohon yang mempunyai perakaran yang dalam dan jarak tanam yang tidak terlalu rapat, diantaranya diseling-selingi tanaman pendek yang bisa menjaga drainase air. 6. Relokasi daerah rawan longsor. Meskipun butuh dana besar, ini adalah upaya penting yang harus dilakukan pemerintah ketika ancaman bencana bisa merenggut nyawa dan kerugian yang besar. 7. Warning system atau teknologi peringatan bencana longsor dengan menciptakan alat-alat pendeteksi pergerakan tanah yang berisiko akan longsor di daerah longsor. Peringatan sebelum longsor bisa dilakukan kepada warga untuk melakukan tindakan mitigasi bencana. Namun nyatanya peristiwa tanah longsor sulit untuk dihindari sehingga akan sangat memungkinkan bagi kita semua juga terkena dampaknya. Oleh karena itu ada beberapa hal yang dapat dilakukan ketika terjadi tanah longsor, seperti bagi masyarakat yang tinggal di daerah lereng dan pegunungan perlu mewaspadai ketika musim hujan. Curah hujan yang tinggi bisa menjadi pemicu terjadinya bencana tanah longsor. Ketika terdengar suara gemuruh dari atas bukit, segeralah untuk menjauh dari lokasi, cari tempat aman. Sebab hal tersebut merupakan tanda akan terjadinya tanah longsor. Jangan panik dan tetap tenang. Evakuasi keluarga Anda ke tempat aman.
Biasanya bagi mereka yang tinggal di daerah rawan longsor sudah diberikan jalur evakuasi untuk menyelamatkan diri ketika terjadi tanah longsor. Hal penting lainnya adalah dengan menghubungi instansi terkait untuk bisa memberikan bantuan evakuasi sebelum terjadinya longsor yang semakin parah. Dan setelah tanah longsor tersebut terjadi, maka bisa melakukan beberapa hal ini, yaitu 1. Hubungi pemerintah setempat, PMI, polisi, atau organisasi lain ketika belum ada pertolongan. 2. Tetaplah bertahan di tempat yang akan dan ikuti arahan dari petugas. 3. Meminta tolong kepada petugas untuk menemukan keluarga atau orang lain yang belum ditemukan. 4. Patuh ketika tempat tinggalnya direlokasi oleh pemerintah, agar tidak lagi tinggal di daerah yang rawan longsor. Selain itu bisa juga dengan melakukan beberapa upaya berikut ini, yaitu dengan 1. Tanggap darurat evakuasi dan pertolongan pertama pada korban harus dilaksanakan dengan segera agar jumlah korban tidak bertambah banyak. 2. Rehabilitasi upaya pemulihan luka dan trauma pada korban harus ditangani dengan segera agar korban dapat melaksanakan aktivitasnya kembali seperti semula pasca terjadinya tanah longsor. Selain itu, pembangunan terhadap infrastruktur dan rumah-rumah yang rusak akibat bencana longsor harus segera ditanggapi oleh pemerintah dengan memberikan bantuan ataupun menurunkan sejumlah sukarelawan agar ikut membangun kembali rumah yang sudah roboh bahkan hancur. 3. Rekonstruksi penguatan bangunan-bangunan infrastruktur seperti membangun penahan tanah longsor agar kedepannya bencana tersebut dapat diminimalisir seefektif mungkin. Jika ketiga hal di atas sudah dilakukan, kemungkinan bencana tanah longsor tidak akan menimbulkan korban jiwa. Sekian informasi yang bisa disampaikan. Terima kasih, jangan lupa like dan subscribe Pelopor Kepedulian.